Ada sebuah tempat di bumi dengan air yang seolah menolak membiarkan manusia tenggelam. Di sana, orang dapat merebahkan tubuh di permukaan sambil membaca koran tanpa perlu berenang. Tempat itu berada di titik daratan paling rendah di seluruh planet. Hanya beberapa jam perjalanan dari sana, berdiri sebuah kota yang dipahat langsung dengan tangan manusia pada tebing-tebing raksasa berwarna merah mawar lebih dari 2000 tahun lalu. Bahkan pada musim panas 2024, sebuah makam tersembunyi di bawah bangunan paling terkenalnya baru saja ditemukan. Lebih jauh ke selatan, terbentang gurun yang begitu asing hingga digunakan sebagai permukaan Mars dalam beberapa film besar. Di seluruh wilayah ini, bertahan pula sebuah hukum gurun yang tidak pernah tertulis, tetapi dihormati selama berabad-abad. Inilah Yordania. Satu Laut Mati. Mengapung tanpa tenggelam, pesisir Laut Mati berada sekitar 1.400 kaki di bawah permukaan laut. Ketika berdiri di pantainya, tidak ada daratan kering lain di planet ini yang posisinya lebih rendah. Kadar garam Laut Mati hampir 10 kali lebih tinggi daripada lautan biasa. Konsentrasi sebesar itu membuat airnya sangat padat, sehingga tubuh manusia sulit terdorong masuk ke bawah permukaan. Karena itulah, hampir siapapun dapat mengapung dengan mudah. Air yang kaya mineral tersebut telah dimanfaatkan untuk perawatan tubuh selama ribuan tahun. Lumpur hitam di sepanjang pantainya mengandung magnesium, kalium, dan berbagai mineral lain yang dipercaya dapat melembutkan kulit. Bahkan para raja pernah datang ke tempat ini untuk memperoleh manfaatnya, termasuk pada masa pemerintahan Herodes Agung. Namun, danau purba ini kini sedang menuju kehancuran. Sebagian besar aliran sungai Yordan telah dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan kota-kota. Akibatnya, permukaan Laut Mati turun lebih dari 4 kaki setiap tahun. Ketika air terus menyusut, tanah yang ditinggalkannya menjadi tidak stabil lalu runtuh. Lebih dari 6.000 lubang ambles telah terbentuk di sepanjang pesisir, menelan pantai dan jalan yang sebelumnya aman digunakan. Para ilmuwan kini menyebut kondisi tersebut sebagai bencana ekologis. Artinya, generasi yang hidup sekarang mungkin termasuk kelompok terakhir yang masih dapat menyaksikan Laut Mati dalam bentuk seperti ini. Di dekat bagian selatannya, tersimpan pula sebuah kisah yang telah bertahan selama ribuan tahun. Dua permukiman nyata dari zaman perunggu, yang dikenal para arkeolog sebagai Bab Edra dan Numeira, pernah hancur akibat kebakaran besar. Reruntuhannya kemudian tertutup lapisan abu yang tebal. Sebagian peneliti menduga tempat-tempat tersebut mungkin menjadi sumber awal kisah tentang Sodom dan Gomora, dua kota dalam cerita kitab suci yang dikatakan dihancurkan dari langit. Mayoritas ahli masih memandang hubungan itu sebagai legenda, bukan bukti sejarah. Namun, ketika berdiri di tengah bentang alam yang hangus, sunyi, dan tandus tersebut, tidak sulit membayangkan bagaimana kisah semacam itu dapat tercipta. 2. Petra, kota yang dipahat dari tebing. Di tempat ini, manusia melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil terhadap batu padat. Tersembunyi di antara pegunungan batu pasir merah di bagian selatan Yordania, terdapat Petra. Kota kuno ini tidak dibangun di atas tanah seperti kota pada umumnya. Sebagian besar bangunannya justru dipahat langsung ke dalam tebing. Petra merupakan karya bangsa Nabatea, masyarakat Arab yang menetap di wilayah tersebut lebih dari 2000 tahun lalu. Mereka mengubah lembah tersembunyi ini menjadi ibu kota sebuah kerajaan gurun. Alih-alih menumpuk batu satu demi satu, mereka membentuk kuil dan makam langsung pada dinding tebing. Mahakarya mereka adalah bangunan yang dikenal sebagai Al-Khazneh atau perbendaharaan. Bangunan itu memiliki tinggi hampir 110 kaki. Seluruh bagian depannya dipahat dengan tangan dimulai dari bagian atas tebing lalu bergerak ke bawah. Kemungkinan besar, bangunan tersebut dibuat sekitar 2000 tahun lalu sebagai makam kerajaan bagi seorang penguasa Nabatea. Namun, bagian paling mengejutkan dari Petra baru terungkap pada musim panas 2024. Dengan menggunakan radar penembus tanah, para peneliti menemukan sebuah makam rahasia tepat di bawah Al-Khazneh. Di dalamnya terdapat 12 kerangka manusia yang masih lengkap, terdiri atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Mereka juga menemukan benda-benda dari perunggu, besi, serta tembikar.
Salah satu kerangka bahkan ditemukan sedang memegang sebuah wadah keramik yang bentuknya sangat mirip dengan cawan suci dalam film petualangan Indiana Jones. Selama sekitar 2 abad penggalian arkeologi di Petra, belum pernah ditemukan makam dengan isi selengkap itu. Meski demikian, kehebatan bangsa Nabatea yang sebenarnya bukan hanya terlihat pada pahatan batu, melainkan pada kemampuan mereka mengelola air. Di tengah gurun yang sangat keras, mereka membangun jaringan tersembunyi yang terdiri atas saluran air, bendungan, dan waduk bawah tanah. Sistem tersebut menangkap hampir setiap tetes hujan dan mengalirkan air dari mata air yang letaknya jauh. Keahlian itu mengubah Petra menjadi oasis buatan. Kota tersebut kemudian menjadi kaya karena berada di jalur perdagangan kuno yang membawa rempah-rempah, dupa, dan sutra melintasi dunia lama. Lalu, pada suatu masa Petra ditinggalkan. Selama berabad-abad, keberadaannya hampir terlupakan oleh dunia luar. 3. Wadi Rum, gurun yang menyerupai Mars. Ada bentang alam di Yordania yang terlihat seolah bukan bagian dari bumi. Namanya Wadi Rum, sebuah kawasan gurun yang dilindungi di bagian selatan negara tersebut. Tempat ini juga dikenal sebagai Lembah Bulan. Penampilannya begitu asing hingga para pembuat film terus kembali untuk menggunakannya sebagai latar. Ketika membutuhkan gambaran permukaan Mars, mereka datang ke Wadi Rum. Gurun ini digunakan untuk menggambarkan planet merah dalam film tentang seorang astronaut yang terdampar di Mars. Tempat yang sama juga menjadi latar dunia gurun dalam Dune dan planet asing dalam film-film Perang Bintang. Jauh sebelum itu, Wadi Rum telah digunakan sebagai latar film klasik Lawrence dari Arabia. Menara-menara batu merah dan jingga menjulang langsung dari pasir seperti gedung pencakar langit yang terbentuk secara alami. Karena penampilannya itulah, tempat ini sering dijuluki Manhattan dari gurun. Kehidupan di Wadi Rum sangat keras. Pada musim panas, suhu siang hari dapat melampaui 100 derajat Fahrenheit. Namun, pada malam musim dingin, suhu bisa jatuh hingga beberapa derajat di bawah titik beku. Perubahan ekstrem antara panas membakar dan dingin menusuk membuat gurun ini terasa semakin asing. Meski demikian, keajaiban Wadi Rum yang sesungguhnya muncul setelah matahari terbenam. Kawasan ini termasuk salah satu tempat yang masih memiliki tingkat pencemaran cahaya sangat rendah. Ketika malam tiba, langit seakan dipenuhi ledakan ribuan bintang. Sebagian pengunjung menginap di tenda berbentuk kubah transparan yang dirancang menyerupai pangkalan di Mars. Dari tempat tidur, mereka dapat memandang langsung ke langit dan menyaksikan alam semesta terbentang di atas kepala. Di antara bebatuan tersebut, hidup masyarakat Badui sebagaimana nenek moyang mereka dahulu. Mereka menjadi pemandu bagi para pelancong yang ingin melintasi belantara batu dan pasir ini. Seluruh cara hidup mereka dibentuk oleh satu kenyataan sederhana sekaligus kejam. Di gurun terbuka, satu kesalahan saja dapat merenggut nyawa. 4. Swiss dari Timur Tengah. Jika dilihat pada peta, Yordania tampak dikelilingi berbagai persoalan. Negara ini berbatasan dengan Suriah, Irak, Arab Saudi, serta wilayah-wilayah di sebelah barat. Letaknya berada tepat di tengah kawasan yang selama puluhan tahun mengalami konflik. Berdasarkan keadaan geografisnya, Yordania mungkin diperkirakan sebagai tempat yang tegang dan berbahaya. Namun kenyataannya justru berbeda. Secara perlahan, Yordania dikenal sebagai salah satu negara paling aman dan stabil di seluruh Timur Tengah. Masyarakat setempat bahkan memiliki julukan khusus untuk negaranya, Swiss dari Timur Tengah. Bagi wisatawan, kestabilan itu bukan sekadar angka. Suasananya dapat dirasakan langsung. Tingkat kejahatan berada pada kategori sedang. Peristiwa yang terjadi umumnya berupa pencurian kecil, bukan tindak kekerasan berat. Yordania juga memiliki kepolisian khusus wisatawan dan menerima jauh lebih dari 5 juta pengunjung setiap tahun. Seseorang dapat berjalan menyusuri aman, berkendara melintasi gurun terbuka, atau mengunjungi Petra pada malam hari. Perasaan yang paling kuat biasanya bukan kekhawatiran, melainkan sambutan hangat. Itulah salah satu alasan banyak wisatawan melakukan perjalanan sendirian di sini, termasuk wisatawan perempuan. Yordania juga memiliki komunitas Kristen yang cukup besar. Di ibu kota, lampu dan perayaan Natal dapat terlihat secara terbuka, berdampingan dengan suara panggilan salat yang bergema dari perbukitan. Kehidupan bersama seperti ini cukup langka di kawasan tersebut. Kondisi itu tidak muncul secara kebetulan. Dasarnya adalah penghormatan yang kuat terhadap hukum, pemerintahan monarki yang stabil,
Das Reisen Hermahadarisen yang usianya 2 sebaik di pemerintahan modern manapun. 5. Keramah tamahan sebagai hukum suci di Yordania. Menyambut tamu bukan sekadar perilaku sopan. Keramah tamahan dipandang hampir seperti hukum suci. Tradisi ini memiliki sebuah nama yang diucapkan dengan penuh kebanggaan. Karam, yang berarti kemurahan hati. Bagi masyarakat Badui di gurun, seorang tamu dianggap sebagai pemberian dari Tuhan. Keyakinan tersebut masih memengaruhi cara mereka memperlakukan orang asing hingga hari ini. Banyak pelancong terkejut ketika mengalaminya secara langsung. Seseorang yang baru dikenal dapat diajak duduk, disuguhi teh manis, roti hangat, dan kurma. Terkadang, ia bahkan ditawari tempat untuk bermalam sebelum ditanya banyak hal mengenai dirinya. Di kota-kota, semangat yang sama muncul melalui tindakan kecil yang tidak terduga. Seorang pengemudi taksi mungkin menolak uang tambahan karena menganggap penumpangnya sebagai tamu di negaranya. Pemilik toko dapat menyelipkan permen kecil ke dalam kantong belanja agar pengunjung mengenang Yordania dengan perasaan baik. Ada pula keluarga yang mengundang pelancong yang baru mereka kenal ke pesta pernikahan atau perayaan keluarga, seolah orang tersebut telah menjadi bagian dari masyarakat. Pengalaman semacam itu juga menjelaskan mengapa banyak wisatawan mengatakan bahwa mereka merasa lebih aman di Yordania daripada di banyak tempat lain. Penipuan terhadap wisatawan yang sering ditemukan di kawasan wisata lain juga relatif jarang terjadi. Sebuah ungkapan setempat menggambarkan keadaan ini dengan sempurna. Orang mungkin datang ke Yordania karena pemandangannya, tetapi mereka kembali karena penduduknya. Bagi masyarakat Yordania, kemurahan hati merupakan bagian penting dari jati diri mereka. Namun kehangatan ini tidak lahir dari kehidupan yang nyaman. Tradisi tersebut tumbuh di salah satu lingkungan paling keras di bumi. Di gurun, menolak seorang asing dapat berarti membiarkannya kehilangan nyawa. Untuk memahami hukum gurun itu, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana manusia dapat bertahan hidup di sana. 6. Cara bertahan hidup masyarakat Badui ketika air lebih berharga daripada emas. Di tengah gurun terbuka, benda paling berharga bukanlah emas. Benda itu adalah air. Masyarakat Badui memahami kenyataan tersebut melalui pengalaman selama banyak generasi. Pengetahuan itu kemudian membentuk hampir seluruh cara hidup mereka. Di wilayah tempat setiap tetes air dapat menentukan hidup atau mati, banyak orang pada masa lalu membersihkan tubuh menggunakan pasir halus dan minyak alami. Mereka memilih cara tersebut daripada menghabiskan persediaan air untuk mencuci diri. Kebiasaan itu mungkin terdengar ekstrem, namun di gurun, air bukan sekadar kebutuhan sehari-hari. Air adalah kehidupan itu sendiri. Untuk menemukannya, masyarakat Badui belajar membaca alam dengan kemampuan yang bagi orang luar hampir terasa mustahil. Mereka mengamati arah terbang burung pada waktu fajar. Mereka mempelajari jenis tumbuhan yang dapat hidup di lokasi tertentu dan mencoba menangkap aroma tanah lembab yang dibawa angin. Lokasi setiap sumur di wilayah gurun yang sangat luas mereka hafalkan. Sumur-sumur tersebut tidak hanya menjadi sumber minum, tetapi juga penanda arah dalam perjalanan. Peta gurun itu tidak selalu ditulis. Pengetahuan mengenai lokasi air diwariskan secara lisan dari orang tua kepada anak-anaknya. Unta membuat perjalanan panjang menjadi mungkin. Bagi masyarakat pengembara, unta merupakan sumber kehidupan yang dapat berjalan. Susunya dapat menggantikan air selama beberapa hari. Kandungan gizinya cukup tinggi sehingga keluarga yang melintasi gurun mampu bertahan hanya dengan susu unta dan kurma. Dalam keadaan paling putus asa pada masa lalu, sebagian masyarakat gurun bahkan mengambil sedikit darah dari hewan mereka sebagai sumber nutrisi sementara, cukup untuk membantu mereka bertahan hingga mencapai oasis berikutnya. Tempat tinggal mereka juga dirancang untuk menghadapi alam. Tenda tradisional Badui dibuat dengan tangan dari bulu kambing hitam. Bentuknya sederhana, tetapi cara kerjanya merupakan keajaiban rancangan. Ketika hujan turun, serat-serat bulu tersebut mengembang dan menutup celah pada atap, sehingga air tidak mudah masuk. Saat siang sangat panas, anyaman yang sama memungkinkan udara tetap mengalir dan bekerja seperti pendingin alami. Sebagian keluarga dahulu tinggal di gua batu yang sejuk dan beberapa masih melakukannya hingga sekarang. Gua-gua tersebut tetap hangat pada musim dingin dan terasa sejuk pada musim panas. Namun, hukum gurun yang paling keras sebenarnya bukan mengenai cara menemukan air. Hukum itu berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap orang asing yang datang meminta perlindungan. 7. Aman.
Kota di atas 7 bukit. Perpaduan antara masa lalu dan masa kini memiliki pusatnya sendiri. Tempat itu adalah Amman, ibu kota Yordania. Amman terkenal sebagai kota yang membentang di atas 7 bukit. Seluruh kota terasa seperti sebuah pertentangan yang hidup. Di satu jalan berdiri kedai kopi batu yang telah berusia sangat tua. Di jalan berikutnya menjulang gedung pencakar langit dari kaca. Di antara keduanya terdapat reruntuhan Romawi yang telah bertahan selama berabad-abad. Di Amman, masa lalu dan masa kini tidak hanya berada berdekatan. Keduanya memandang kota dari tempat yang sama. Perbedaan itu terasa paling jelas di Benteng Amman, sebuah bukit yang telah dihuni oleh satu peradaban setelah peradaban lainnya. Dalam jarak beberapa langkah, pengunjung dapat berdiri di antara peninggalan Romawi, melihat sisa istana Umayyah, dan berjalan di atas jejak permukiman dari zaman perunggu. Di bawah bukit terdapat teater Romawi yang dipahat mengikuti kemiringan lereng. Sementara itu, kota modern terus tumbuh dan mendaki di sekelilingnya. Suasana pusat kota lama sangat berbeda. Jalan-jalan sempit dipenuhi pasar, kios rempah-rempah, toko buku bekas, serta rumah makan kecil. Seluruh kawasan terasa hidup oleh suara manusia dan kegiatan perdagangan. Sebagian pengunjung mengatakan suasananya hampir menyerupai Eropa, khususnya kawasan tua yang ramai di Italia Selatan. Namun, di balik kemiripan tersebut, Amman tetap memiliki jiwa Arab yang sangat jelas. Negara yang mengelilingi kota ini juga jauh lebih kecil daripada yang mungkin dibayangkan. Ukuran Yordania kurang lebih setara dengan Indiana. Dalam beberapa jam, seseorang dapat bergerak dari lembah hijau di bagian utara menuju gurun keemasan di selatan. Pemandangan dapat berubah hampir pada setiap mil perjalanan. Namun, ketika meninggalkan kafe dan gedung pencakar langit, kita akan bertemu masyarakat yang hidup berdasarkan aturan kuno. Aturan itulah yang secara diam-diam ikut menjaga negara ini tetap utuh. 8. Hukum gurun yang tidak pernah ditulis. Kini kita sampai pada inti dari semuanya. Sebuah hukum tidak tertulis masih membantu membentuk karakter Yordania hingga hari ini. Tradisi itu lahir di tempat yang menganggap penolakan terhadap pelancong sebagai tindakan yang dapat berakhir dengan kematian. Di pusat hukum tersebut terdapat satu kata, dahil. Bagi masyarakat Badui, dahil bukan hanya ungkapan biasa. Kata itu menciptakan ikatan yang dianggap suci. Maknanya kurang lebih adalah, aku adalah tamumu, atau aku meminta perlindunganmu. Begitu seorang asing mengucapkannya, tuan rumah memiliki kewajiban untuk memberinya tempat berlindung, menyediakan makanan, dan melindunginya. Kewajiban itu bahkan dapat berlaku apabila sang tuan rumah harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kisah-kisah masih diceritakan mengenai pelancong tersesat yang tiba tanpa membawa apapun. Setelah mengucapkan satu kata tersebut, mereka diterima dan dijaga oleh keluarga yang bahkan tidak mengetahui nama mereka. Di gurun, satu kata dapat mengubah orang asing menjadi saudara. Tradisi ini diperkuat oleh aturan lain yang telah dicatat para peneliti selama lebih dari 1 abad. Aturan tersebut sering disebut sebagai hukum tamu 3 hari. Seorang tamu, sekalipun benar-benar asing atau pada masa lalu bahkan dianggap sebagai musuh, harus diterima, diberi makan, dan dilindungi selama 3 hari penuh. Sebelum waktu itu berakhir, tuan rumah tidak diperbolehkan menanyakan identitas sang tamu atau alasan kedatangannya. Pelancong tersebut diberi tempat terbaik di dalam tenda. Dalam beberapa keadaan, ia bahkan dipersilakan menggunakan tempat tidur milik tuan rumah sebagai tanda kepercayaan sepenuhnya. Di tempat yang panas, mataharinya dapat membunuh dan anginnya mampu menghapus jejak kaki hanya dalam hitungan menit, memberikan perlindungan bukan sekadar kesopanan. Tindakan itu menyangkut kehormatan dan kelangsungan hidup semua orang. Aturan-aturan lama ini juga memengaruhi pernikahan dan keluarga dengan cara yang mungkin mengejutkan orang luar. Poligami masih diperbolehkan berdasarkan hukum agama, dengan batas hingga 4 istri bagi seorang laki-laki. Namun, praktik tersebut telah menjadi jarang di Yordania modern, terutama di kota-kota. Hukum kini juga mewajibkan adanya persetujuan resmi dari istri pertama. Ketentuan itu telah mengurangi jumlah pernikahan poligami secara tajam. Dalam masyarakat yang lebih tradisional, calon suami masih memberikan mahar kepada pihak perempuan. Pada masa lalu, mahar dapat berupa uang, perhiasan, atau ternak. Sekarang, pemberian itu lebih sering dipahami sebagai bentuk perlindungan bagi masa depan sang istri. Mungkinkah kalian menjalani hukum dahil? Mampukah kalian melindungi seorang asing seperti keluarga sendiri tanpa mengajukan pertanyaan selama 3 hari?
Tuliskan jawaban dengan jujur di kolom komentar, karena kami membacanya. Hukum gurun juga memengaruhi cara masyarakat memandang perempuan. Namun, kenyataan tentang perempuan Yordania dapat menghancurkan stereotip dengan cara yang mungkin tidak pernah kalian duga. Swiman, perempuan Yordania, dari Ratu Nabatea hingga insinyur modern. Apabila gambaran kalian mengenai Timur Tengah hanya dibentuk oleh stereotip, kisah perempuan Yordania mungkin akan mengejutkan. Cerita itu dimulai dengan kekuasaan nyata, dan tempat awalnya adalah Petra. Perempuan dalam masyarakat Nabatea kuno memiliki hak yang sangat jarang ditemukan pada masa tersebut. Mereka dapat memiliki tanah, menandatangani kontrak, dan menerima warisan dengan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Mereka bahkan dapat mengelola kafilah yang membawa dupa dan rempah-rempah melintasi gurun. Pada masa ketika banyak perempuan di Romawi atau Yunani hidup di bawah kekuasaan laki-laki, nama-nama pedagang perempuan, pendeta perempuan, dan bahkan penyandang dana perempuan dipahat pada kuil serta makam di Petra. Gambar para ratu juga muncul di atas uang logam berdampingan dengan yang para raja. Hal tersebut menjadi lambang terbuka mengenai kedudukan dan penghormatan mereka. Ketika berdiri di kota merah mawar itu dan membayangkan para perempuan berpengaruh tersebut, kekuatan mereka terasa seperti telah dituliskan langsung pada batu. Di Yordania modern, perempuan bekerja sebagai dokter, insinyur, guru, serta pemilik usaha. Tingkat kemampuan membaca dan menulis negara ini termasuk salah satu yang tertinggi di Timur Tengah. Angkanya berada di sekitar 95% untuk keseluruhan penduduk dan mendekati 98% bagi laki-laki. Pendidikan dipandang sebagai alat pembangunan nasional yang terbuka bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Yordania seolah hidup dengan dua jiwa sekaligus. Di Amman, banyak perempuan bebas memilih cara berpakaian. Sebagian mempertahankan pakaian tradisional, sementara yang lain mengikuti mode modern. Di desa-desa gurun, adat yang lebih lama masih bertahan kuat. Masyarakatnya tetap menjunjung kesopanan dan sikap tertutup. Menjaga diri sering dipandang sebagai bentuk keanggunan, bukan semata-mata pembatasan. Di dalam masyarakat itu terdapat pula keberagaman yang tidak banyak diketahui. Yordania menjadi rumah bagi komunitas Sirkasia dan Chechnya yang telah menetap sejak lama. Mereka berasal dari kawasan Kaukasus dan tiba pada abad ke-19. Penelitian genetika yang telah melalui penelaahan ilmiah menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi kelompok yang memiliki ciri tersendiri. Sebagian memiliki warna mata dan rambut yang lebih terang, sesuatu yang terkadang diperhatikan dan dipertanyakan oleh para pelancong. Setelah kerasnya gurun dan aturan-aturannya, Yordania kini menawarkan sesuatu yang lebih lembut, sekaligus jauh lebih menggugah selera. 10. Makanan jalanan dan masakan gurun. Makanan Yordania adalah kenyamanan, sejarah, dan keramah tamahan yang disajikan dalam satu piring. Di pusat tradisi tersebut terdapat mansaf, hidangan nasional negara ini. Mansaf dibuat dari daging domba lembut yang dimasak dalam saus jamit, yaitu yogurt kering keras yang telah melalui proses fermentasi. Daging dan saus tersebut kemudian disajikan di atas nasi. Tradisi mansaf dianggap begitu penting hingga dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Pada hari-hari istimewa, mansaf disajikan di atas satu nampan besar untuk dinikmati bersama. Makanan diambil menggunakan tangan kanan, lalu dibentuk menjadi suapan-suapan kecil. Cara makan tersebut menjadi lambang kebersamaan. Sebagian teknik memasak tertua di Yordania justru dilakukan di bawah tanah. Salah satunya disebut zarb, metode gurun yang mengubah tanah menjadi oven. Sebuah lubang digali di pasir dan diisi dengan bara panas. Di atasnya ditempatkan daging, sayuran, serta roti. Seluruhnya kemudian ditutup rapat dengan pasir dan dibiarkan matang perlahan selama beberapa jam. Ketika penutupnya dibuka, kepulan uap keluar bersama aroma asap dan daging panggang. Hidangan ini biasanya disiapkan untuk perayaan atau diberikan kepada tamu yang sangat dihormati. Untuk makanan sehari-hari, keajaiban Yordania dapat ditemukan di jalanan. Falafel yang renyah, humus yang lembut, serta fuul, hidangan hangat berbahan kacang fava menjadi sumber makanan harian bagi banyak orang. Hidangan-hidangan tersebut dapat ditemukan di tempat seperti rumah makan Hashem yang terkenal di Amman dan telah beroperasi sejak dekade 1950-an. Sebagai hidangan penutup, terdapat kunafa. Makanan hangat ini memadukan keju lembut dan sirup manis. Penduduk setempat rela mengantre untuk mendapatkannya. Harganya juga dapat mengejutkan wisatawan.
Satu roti isi falafel segar bisa berharga kurang dari $1. Dengan jumlah tersebut, seseorang sudah memperoleh makanan mengenyangkan dan kaya protein, bahkan lebih murah daripada harga secangkir kopi di negara asal banyak pengunjung. Apabila negara penuh kejutan seperti ini layak dijelajahi bersama kami, sekarang adalah saat yang tepat untuk berlangganan. Perjalanan ini masih jauh dari selesai. Sebagian tanah yang akan kita pijak berikutnya menyimpan sejarah Romawi berusia 2000 tahun. 11. Jerash, Pompei dari timur. Banyak orang melakukan perjalanan jauh untuk menyaksikan reruntuhan Romawi. Namun, mereka tidak menyadari bahwa beberapa jalan peninggalan Romawi yang paling terawat di dunia berada dengan tenang di bagian utara Yordania. Tempat itu adalah Jerash. Kota Greko-Romawi ini masih begitu utuh hingga sering disebut Pompei dari timur. Setelah Petra, Jerash menjadi salah satu kekayaan sejarah yang paling banyak dikunjungi di negara tersebut. Jerash berkembang di bawah kekuasaan Romawi sejak sekitar tahun 63 sebelum Masehi. Masa kejayaannya terjadi pada abad kedua dan ketiga. Ketika berjalan di sana sekarang, pengunjung akan menemukan alun-alun besar berbentuk oval, jalan-jalan panjang yang diapit barisan tiang, serta sebuah teater Romawi. Kursi-kursi batu di dalam teater masih begitu terawat, sehingga seseorang hampir dapat membayangkan suara para penonton dari masa lalu. Jerash bukanlah pos kecil di pinggir kekaisaran. Kota ini pernah menjadi pusat yang kaya dan penting dalam dunia Romawi. Alasan kelestariannya terdengar hampir seperti puisi. Setelah gempa bumi besar mengguncang wilayah tersebut pada abad ke-8, kota itu perlahan terkubur di bawah pasir dan tanah selama berabad-abad. Lapisan bumi melindungi jalan serta bangunannya dari cuaca dan para penjara. Kota itu seolah dibekukan oleh waktu hingga akhirnya ditemukan kembali oleh para arkeolog. Dari reruntuhan Romawi di utara, wilayah Yordania membentang menuju Laut Karang yang hangat di selatan, tempat berada satu-satunya garis pantai milik negara tersebut. 12. Akaba dan Laut Merah, satu-satunya pesisir Yordania. Untuk negara yang begitu lekat dengan gurun, Yordania menyimpan satu kejutan terakhir di ujung selatannya, garis pantai. Kota Akaba berada di tepi Laut Merah dan merupakan satu-satunya kota pesisir di Yordania. Setelah perjalanan panjang melintasi pasir dan batu, perubahan suasananya hampir terasa tidak nyata. Airnya hangat dan jernih, matahari bersinar sepanjang tahun, sementara irama kehidupan bergerak lebih lambat. Di bawah permukaan air, Akaba adalah surga bagi para penyelam. Kawasan perlindungan lautnya menjadi tempat hidup bagi ratusan spesies ikan dan lebih dari 100 jenis karang. Beberapa lokasi penyelaman cukup tenang bagi pemula, sedangkan lokasi lainnya cukup dramatis untuk menantang penyelam berpengalaman. Airnya tetap hangat sepanjang tahun dan jarak pandang di bawah air dikenal sangat baik. Kemudian terdapat sesuatu yang sulit ditemukan di tempat lain. Pada 2011, Yordania sengaja menenggelamkan sekitar 20 kendaraan militer asli ke dasar laut di lepas pantai Akaba. Benda-benda tersebut mencakup tank, ambulans, senjata anti-pesawat, dan bahkan helikopter tempur. Semuanya ditata dalam formasi pertempuran lengkap pada kedalaman antara 50 hingga 90 kaki. Tempat tersebut menjadi museum militer bawah air pertama di dunia. Orang yang berenang dengan alat bantu napas permukaan, penyelam, dan penumpang kapal berlantai kaca kini dapat melintas di atas pasukan yang tenggelam. Perlahan-lahan kendaraan-kendaraan itu berubah menjadi terumbu karang hidup. Keberadaannya juga membantu mengurangi tekanan wisata terhadap terumbu alami di sekitarnya. Dari karang Laut Merah, rahasia paling suci Yordania berada sedikit lebih jauh ke utara, pada tepian sungai tenang yang pernah mengubah sejarah rohani dunia. 13. Sungai Yordan. Nama negara Yordania berasal dari Sungai Yordan. Panjang sungai ini tidak terlalu besar, tetapi maknanya sangat luas. Namanya berasal dari sebuah kata kuno yang berarti menurun. Sungai tersebut memang bergerak turun dari pegunungan utara menuju Laut Mati, menempuh perjalanan sedikit lebih dari 190 mil. Sepanjang jalurnya, perairan ini telah membentuk keyakinan jutaan manusia. Di tepi timurnya, sekitar 5,5 mil di sebelah utara Laut Mati, terdapat tempat bernama Betania di seberang Sungai Yordan. Dalam bahasa Arab, kawasan ini dikenal sebagai Al-Maktas. Sebagian besar gereja Kristen mengakui lokasi tersebut sebagai tempat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada 2016, Al-Maktas dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO.
Tempat itu bukan sekadar lahan kosong yang kemudian diberi sebuah cerita. Para arkeolog telah menemukan peninggalan Romawi dan Bizantium, termasuk gereja, biara, gua tempat para pertapa tinggal, serta kolam-kolam kuno yang dahulu digunakan untuk pembaptisan. Seluruh peninggalan tersebut menunjukkan lebih dari 1.000 tahun kegiatan keagamaan di kawasan itu. 3 paus berbeda telah melakukan perjalanan ziarah ke tempat ini. Hingga sekarang, umat beriman masih datang untuk dibaptis di perairan yang menurut tradisi menjadi lokasi dimulainya sebuah masa baru dalam sejarah keimanan. Hampir semua orang mengenal Petra, Wadi Rum, dan Laut Mati. Namun, Yordania masih menyembunyikan tempat-tempat menakjubkan yang hampir tidak pernah didatangi wisatawan. 15. Tempat tersembunyi dan kejutan dalam kehidupan sehari-hari. Di balik tempat-tempat terkenalnya, Yordania memiliki kumpulan keajaiban yang lebih sunyi. Salah satu yang terbesar adalah Cagar Biosferdana, kawasan perlindungan alam terbesar di negara tersebut. Wilayahnya mencakup lebih dari 112 mil persegi pegunungan dan lembah. Di dalamnya hidup lebih dari 700 jenis tumbuhan. Sebagian tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Kawasan ini juga menjadi habitat bagi ratusan spesies burung dan puluhan jenis mamalia. Pengunjung dapat berjalan kaki melintasinya dengan kemungkinan hanya bertemu sedikit orang. Rahasia lain tersebar di berbagai penjuru negara. Terdapat istana-istana gurun, termasuk Qasr Amra, sebuah tempat pemandian kecil dari masa Umayyah. Langit-langitnya masih dihiasi lukisan yang dibuat sekitar 1.500 tahun lalu. Ada pula air terjun panas Ma'in, tempat air mineral hangat mengalir turun melalui bebatuan di tengah wilayah yang kering. Di kota Qais yang berada di atas bukit, pengunjung dapat memandang ke arah 3 negara sekaligus. Sementara itu, Wadi Mujib menawarkan ngarai air dengan bentuk yang dramatis. Bukan hanya alam dan bangunan kuno yang memikat wisatawan. Kebiasaan sehari-hari juga meninggalkan kesan mendalam. Dalam upacara minum kopi Arab, tuan rumah selalu melayani tamu terlebih dahulu. Ketika tamu merasa cukup, ia menggoyangkan cangkir kecilnya dengan lembut sebagai tanda tidak ingin ditambah. Mansaf dimakan bersama menggunakan tangan dari satu nampan. Jimat berbentuk mata biru digantung untuk menangkal kesialan. Pada pesta pernikahan, tangan sering dihiasi dengan henna. Angka-angka mengenai penduduk Yordania juga menyimpan kejutan. Negara ini termasuk salah satu masyarakat termuda di dunia, dengan usia tengah penduduk hanya sekitar 25 tahun. Yordania juga menampung salah satu jumlah pengungsi terbesar di dunia jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Keadaan tersebut menjadikannya pertemuan nyata berbagai budaya dan bahasa. Lalu, bagaimana cara mengunjungi negara yang menyimpan begitu banyak hal dalam wilayah sekecil ini? Dan berapa biaya yang benar-benar dibutuhkan? Jawabannya ternyata jauh lebih bersahabat daripada yang mungkin kalian pikirkan. Yordania sebenarnya. Sebuah negara kecil tempat manusia dapat mengapung di titik daratan paling rendah di bumi, berjalan di antara kota yang dipahat pada tebing berusia 2.000 tahun, lalu tidur di bawah langit gurun yang tampak seperti Mars. Yordania adalah tempat yang aman, kuno, sekaligus modern. Keramah tamahannya begitu dalam hingga berubah menjadi hukum yang dianggap suci. Negara ini secara perlahan menghancurkan hampir setiap gambaran lama yang mungkin dimiliki orang mengenai Timur Tengah. Dan mungkin bagian yang paling mengejutkan adalah betapa terjangkau dan ramahnya negara tersebut bagi siapapun yang ingin menyaksikannya secara langsung. Apabila hanya dapat memilih satu pengalaman, mana yang akan kalian dahulukan? Mengapung di Laut Mati, berdiri di hadapan Al-Khazneh di Petra, atau tidur di bawah ribuan bintang Wadi Rum?